aku grogi banget bikin video ini. Tarik nafas. Aduh, maaf ya muka aku kucel. Bodoh ah. Yang penting kan isi videonya ya kan. Balik lagi di channel YouTube aku, Ruang Kreasi Desi, sama aku Desi. Di videoku kali ini aku pengen bikin video tentang Q&A. Jadi your question I answer gitu ya. Jadi kamu tanya aku jawab. Kalian sudah mengirimkan beberapa pertanyaan di kolom komentarku, dan ada beberapa pertanyaan yang mau aku jawab. Pertanyaannya apa aja dan mau tahu jawabanku apa aja, jangan lupa video ini di like dulu, di subscribe, di komen, dan juga di share ya, supaya aku bisa lebih semangat lagi bikin videonya. Yuk ikutin terus videoku. Nah teman-teman, pertanyaan yang ditanyakan sama kalian itu ada beberapa sih, jadi aku ambil poin-poinnya aja yang kira-kira tuh pertanyaannya tuh sebenarnya hampir sama gitu. Yang pertama dari Rahma Ismayani. Mbak Rahma menanyakan kalau lubang tangan dan kerungnya itu, jadi antara badan sama tangannya itu kerungnya itu nggak sama, itu gimana solusinya? Biasanya kalau aku bikin pola itu, jadi sebelum kita motong kain, aku checking dulu, jadi antara badan sama tangan itu sudah sama atau belum gitu. Nah, kalaupun misalkan selisihnya itu setengah senti atau sampai 1 senti, itu masih bisa di atur-atur lah, masih bisa gitu. Kalau selisihnya setengah sampai 1 senti. Tapi kalau misalkan selisihnya itu di atas 1 senti, ya sebaiknya misalkan badannya itu tangannya itu lebih besar dari badan, berarti ya kita tinggal menguranginya di bagian sini 1 senti. Jadi nggak perlu lagi kita memotong ulang dari awal, cukup diganti aja, ini loh, dikurangin aja di bagian sininya gitu, di bagian tangan yang sini nih, ini dikurangin aja gitu di polanya ya, di polanya di polanya. Tapi kalau misalkan sudah terlanjur motong kain, itu ya sebaiknya dikurangin di sini nih, di sisi tangannya ini gitu. Nah, kalau misalkan yang kebesarannya di badan itu gimana? Jadi badannya itu kan, kalau kita jahit itu kan kita kan ngukur kerung lengan, seperti yang sudah saya ada di video saya cara tutorial ngukur badan gitu. Nah, itu kan ada tuh cara ukuran yang diambil kerung lengan itu kan ada. Jadi kan kita bisa menyesuaikan kira-kira kerung lengannya itu berapa. Jadi kita bikin polanya itu, aku ribet ya ngomongnya. Nah, jadi kalau pada saat kita ngambil ukuran kerungan itu kan kita sudah tahu patokannya itu berapa, ukuran yang kita pakai itu berapa gitu. Nah, jadi itu tuh kayak dicek lagi gitu loh, antara ukuran yang kita ambil sama di pola itu sudah bener atau belum gitu. Nah, kalau misalkan yang badannya itu belum sesuai dengan ukuran yang kita ambil, itu sebaiknya kalau misalkan kebesaran nih ya, berarti sisi sini di polanya itu harus dinaikkan lagi. Jadi sebaiknya kita coret-coret dulu pada saat membuat pola itu sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan belum sesuai dengan yang kita ambil, ya berarti kita harus menaikkan. Jadi kalau misalkan kebesaran, berarti sisinya ini dinaikkan lagi. Nah, kalau misalkan sisi ternyata kerungnya yang di pola itu kurang lebar, berarti kita harus menurunkannya gitu di bagian sisi sampai ukuran yang kita butuhkan itu dapat gitu loh, sesuai dengan yang ada di pola dan pada saat kita mengambil ukuran. Begitu. Semoga penjelasan ini jelas ya. Nah, pertanyaan kedua, seandainya kamu nggak punya penggaris ini, solusinya pakai apa untuk bikin kerung lengan?
gitu ya, untuk bikin kerung lengan atau untuk bikin kerung leher. Nah teman-teman, penggaris ini kan kalian pasti punya ya, nih penggaris ini. Nah ini tuh bisa digunakan untuk bikin kerung lengan dan kerung leher. Nah kalau nggak ada ini, kalian bisa pakai yang ini, kalian bisa pakai yang ini gitu. Jadi ya ini bisa dipakai kalau nggak punya. Tapi kalau biasanya saya juga jarang sih, udah begitu jarang ya. Kalau kalian mau melatih sejak dini, sejak awal, sejak pertama kali kalian belajar jahit, di ini aja pakai tangan, di apa, di gambar manual pakai tangan itu juga bisa. Memang sih awal-awalnya dulu saya juga waktu belajar ini ya belum bagus ya bentuknya, tapi karena seringnya berlatih, seringnya menggunakan dengan tangan kosong, tangan kosong kayak apaan aja. Nah sering berlatih ini jadi terbiasa lama-lama, nggak usah pakai penggaris angka 6 pun nggak masalah gitu. Semoga pertanyaan dari Endah Sri Lestari kemudian terjawab. Ada juga pertanyaan dari Lydia Permata, Viselin dan kain kodok itu sama atau enggak? Viselin dan kain kodok itu berbeda. Kalau Viselin itu 2000F atau 1500F. Kalau kain kodok itu saya lupa kodenya berapa. Yang jelas kalau kain kodok itu dia biasanya tuh teksturnya tuh ada titik-titiknya. Kalau misalkan Viselin itu kan dia kan apa namanya, teksturnya itu kan kayak berserat gitu ya. Kalau kain kodok itu dia teksturnya tuh ada titik-titiknya gitu. Tapi biasanya setiap kota sih namanya tuh beda-beda gitu, nama penyebutannya tuh beda-beda gitu. Itu pertanyaan dari Lydia Permata, semoga terjawab ya. Terus yang berikutnya, oh ini tuh pertanyaan di video tentang cara bikin pola keras Shanghai. Nah di video itu tuh ditanyakan, jadi kalau kita bikin pola keras Shanghai itu kerung lehernya itu diturunkan lagi atau enggak. Kalau saya kan, kalau misalkan kerung leher normalnya itu lingkar leher normal yang pada umumnya itu sekitar 42 cm. Jadi keliling leher ini tuh totalnya 42 cm. Nah kalau 42 cm atau 43 itu masih nggak perlu diturunkan lagi, karena itu sudah yang standar rata-rata gitu loh. Jadi ya semua orang bisa pakai gitu dengan ukuran 42 sampai 43. Jadi biasanya kalau saya bikin pola itu kalau udah ukurannya 42 atau 43-an gitu nggak saya turunkan lagi gitu. Karena kalau diturunkan lagi itu jadinya kerahnya jadi nggak berdiri gitu. Jadi lepek gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak garis leher bulat gitu. Nah, itu pertanyaan dari siapa ya? Kalau bahan utamanya ceruti, itu yang nyaman pakai furing apa? Kalau misalkan ceruti itu ya pakai Aero bisa, atau misalkan pakai chiffon yang lebih tipis lagi dari ceruti itu juga bisa gitu. Karena apa? Kalau saya biasanya tuh milih furing itu gini, saya lihat dulu bahannya, maksudnya bahan utamanya itu kaku kah, atau misalkan dia itu apa namanya, dia itu seperti sifon jatuhnya jadi melangsai gitu ya. Itu biasanya saya lihat-lihat dulu. Jadi kayak misalkan brokat juga, brokat kan ada yang kaku, ada yang bagus, ada yang lemas gitu ya. Nah itu biasanya kalau seperti katun-katun gitu itu saya pakai Aero. Kalau misalkan brokat itu kadang saya pakai satin seperti Max Mara, seperti Roberto Cavalli kayak gitu-gitu. Atau biasanya brokat juga bisa pakai seperti chiffon. Itu sih biasanya supaya jatuhnya kain itu tidak berubah gitu. Jadi kalau misalkan brokat terus kita kasih misalkan furing Aero gitu kan, itu satu karena brokat itu kainnya bolong-bolong, jadi kan kesannya kurang bagus juga kan, maksudnya kayak kurang pas aja gitu jatuhnya di badan, terus hasilnya juga kurang enak dilihat gitu, hasilnya juga kurang gimana gitu kan.
Nah, jadi biasanya pemilihan furing itu menggunakan biasanya saya memilih furing itu disesuaikan dengan bahan utamanya. Jadi kalau bahan utamanya melangsai atau kaku atau apa, itu disesuaikan aja gitu. Jadi apa namanya, luas aja sih, nggak harus semuanya pakai arrow, nggak harus semuanya tuh pakai apa namanya, pakai furing satin kayak gitu-gitu sih. Nah, itu pertanyaannya, itu jawaban saya, semoga yang terjawab. Terakhir, ini yang banyak banget ditanyain sama teman-teman semua gitu. Saya beli tentang solder. Di video solder itu, soldernya kan bentuknya kan apa namanya? Bentuknya kan bengkok gitu ya soldernya. Nah, banyak yang nanya apakah bisa pakai solder, apa sih, solder listrik gitu. Saya lupa solder listrik itu bentuknya gimana. Mungkin bisa ya, karena itu kan fungsinya pemanas. Cuma kalau solder listrik itu kan dia kan bentuknya cuma lurus gitu aja kan, jadi nggak bengkok kayak yang saya pakai di video itu gitu. Itu bisa aja, cuma mungkin hasilnya bukan hasilnya sih, lebih ke apa ya, kenyamanan pada saat menggunakan aja sih gitu. Kalau hasilnya sebetulnya sama aja. Nah, belinya di mana? Kalau saya waktu itu belinya itu dikasih. Jadi dikasih karena dulu kan saya resign ngajar, terus saya dikasih kenang-kenangan solder itu gitu. Jadi saya kurang paham belinya di mana. Tapi waktu itu saya pernah saya suruh komen di situ, saya suruh taruh nomor HP gitu. Nah, jadi di kolom komentar di video tentang bikin bunga yang disolder itu ada yang jual di situ. Nah, kalian tinggal menghubungi aja di situ, tanya-tanya harganya berapa. Saya juga kurang tahu harganya. Ya, pokoknya nah teman-teman, segitu dulu Q&A di video ini. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa, semoga penjelasan saya di video kali ini cukup jelas, cukup membantu, bisa dipahami. Kalau belum paham silahkan ditanyakan. Jangan lupa di follow juga Instagram saya. Terus apa lagi ya? Ya, segitu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan juga share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.